Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Fatima Ashifa, lalu ada Sarah Agustin, Ashifa Ramadhani, Syarifah Putri, dan juga Rika Haura. Kami akan membahas tentang peningkat volume atau booking agent. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memaparkan apa-apa aja sih yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu booking agent, lalu ada juga fungsi, jenis dan sumbernya, lalu ada sifat dan karakteristik, mekanisme kerja, kontroversi, gejala dan akibat, dan juga contoh-contoh dari booking agent atau peningkat volume ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu booking agent. Booking agent atau peningkat volume adalah makanan adiktif yang meningkatkan volume atau berat makanan, juga menjaga rutinitas atau fungsi. Pengembur atau peningkat volume ini hanya meningkatkan curah makanan, tidak mempengaruhi gizinya sedikit pun. Lalu ada jenis dan sumber dari booking agent atau peningkat volume ini. Pertama ada natrium laktat, agar-agar, karagen, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ashifa Ramadhani. Silakan Ashifa. Baik, saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik dari bahan tambahan pangan jenis peningkat volume atau bulking agent. Yang pertama, jika dilihat dari struktur kimianya, bulking agent ini merupakan turunan dari pati atau polisakarida yang membentuk alkil rantai panjang, baik sintesis maupun alami. Yang kedua, bulking agent ini tidak memiliki rasa. Yang ketiga, bulking agent tidak dapat larut dalam air. Yang keempat, bulking agent tidak bertindak sebagai sumber energi. Yang kelima, bulking agent jika dipanaskan akan membentuk gel dan pasta. Yang keenam, bulking agent dapat meningkatkan volume pangan. Yang ketujuh, bulking agent juga dapat menyediakan struktur pangan. Yang kedelapan, bulking agent juga menyediakan ruang pori udara di antara partikel. Yang ke-9, bulking agent dapat meningkatkan ukuran ruang pori. Dan yang terakhir, yang ke-10, bulking agent dapat memudahkan tumpukan bahan agar menjadi lebih besar dan mengembang. Lalu ada mekanisme peningkat volume yang bekerja di dalam tubuh manusia. Peningkat volume meliputi berbagai polisakarida alami seperti yang biasanya terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu seperti dedak gandum yang belum diproses, sekam ispagula, dan metil selulosa. Dan semuanya itu diproses sangat-sangat buruk oleh sistem pencernaan manusia. Tindakan hidrofilik yang dapat menyebabkan retensi air di lingkungan usus yang memperluas dan melunakkan hasil dari feses. Kemudian yang kedua ada proliferasi bakteri kolon yang dapat meningkatkan jumlah feses. Peningkat volume sendiri memerlukan setidaknya waktu 24 jam untuk bekerja dan memproses di proses pencernaan. Asupan cairan yang banyak sangat penting untuk melumasi usus besar dan meminimalkan resiko dari obstruksi. Nah, kemudian ada juga batas penggunaan dari bulking agent atau peningkat volume. Menurut BPOM, ada sekitar 32 jenis BTP peningkat volume yang diperbolehkan oleh BPOM dan memiliki nomor INS yang berbeda-beda atau International Numbering System. Seperti contohnya itu ada natrium laktat sebanyak 325 INS atau International Numbering System. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai kontroversi penggunaan bulking agent dalam industri pangan. Untuk saat ini belum ditemukan sumber yang pasti mengenai bahaya penggunaan bulking agent dalam industri pangan. Namun ada salah satu jenis bulking agent yaitu sodium laktat yang sering digunakan dalam industri obat-obatan. Sodium laktat sendiri merupakan jenis obat pencegah masalah asam yang tidak seimbang dalam darah. Nah, efek yang ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi obat jenis sodium laktat yaitu terjadi reaksi alergi seperti timbulnya ruam-ruam, kemudian gatal-gatal, kulit memerah, dan terjadi pembengkakan pada mulut. Kemudian terjadi juga masalah terhadap cairan dan elektrolit seperti kebingungan, kemudian nyeri otot yang berlebih, pusing yang berlebih, dan detak jantung yang abnormal. Akan menjelaskan mengenai gejala dan akibat apabila kita mengonsumsi bulking agent secara berlebihan. Di sini kami mengambil contoh yaitu sodium laktat, di mana apabila kita mengonsumsi sodium laktat secara berlebihan, tanda-tanda alergi yang dapat terjadi seperti dapat yang kita lihat yaitu seperti ruam, gatal-gatal,
sulit menelan, sulit bernafas, batuk, hingga pembengkakan daerah wajah, khususnya daerah mulut hingga ke tenggorokan. Setelah itu dapat kita lihat bahwa apabila terjadinya gangguan terhadap jumlah atau kadar cairan elektrolit dalam tubuh kita dapat menyebabkan seperti kebingungan, kesulitan mengatur emosi, bahkan hilangnya selera makan sampai muntah-muntah. Selanjutnya ada bahan pangan yang menggunakan BTP bulking agent. Di sini kami mengambil contoh mustard, di mana mustard itu sendiri adalah bahan pangan sejenis saus atau mayones yang berwarna kuning, di mana mustard sendiri menggunakan BTP agar-agar pada proses pembuatannya. Di sini agar-agar sendiri mempunyai nomor kategori pangan yaitu 12,4 dengan INS 406 dan batas maksimum penggunaan agar pada mustard itu adalah 10 gram per kilogram. Kesimpulannya adalah bahwa bulking agent merupakan jenis bahan tambahan pangan yang digunakan untuk meningkatkan volume suatu bahan pangan. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2012 nomor 33 menjelaskan bahwa ada sekitar 32 jenis bahan tambahan pangan peningkat volume. Nah, efek yang ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi bahan tambahan pangan secara umum adalah timbulnya luka pada lambung, kemudian migrain, berkurangnya selera makan, bahkan timbulnya muntah-muntah. Dan apabila kita terlalu sering mengkonsumsi bahan tambahan pangan akan menimbulkan penyakit kronis seperti paru-paru dan sejenis kanker lainnya. Baik, menurut saya, bulking agent atau peningkat volume ini memanglah salah satu bahan tambahan pangan yang sudah diizinkan oleh pemerintah untuk dipakai. Namun, sebaiknya kita harus dapat menyesuaikan atau mengurangi pemakaian bahan tambahan pangan secara berlebihan. Dikarenakan di setiap bahan tambahan pangan pastinya memiliki efek samping untuk kesehatan. Maka dari itu kita harus bisa menyesuaikan diri dalam penambahan bahan tambahan pangan termasuk jenis peningkat volume atau bulking agent ini. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.